Ada sebuah anggapan, ternyata segala tindak tanduk manusia itu didasarkan oleh sebuah mimpi. Apa kalian percaya? Seperti mimpi ingin kaya, akhirnya manusia bekerja. Mimpi ingin mendapatkan keturunan, akhirnya manusia menikah. Mimpi ingin hidup damai, akhirnya manusia berbuat baik. Jika mimpi ini diatur oleh dewa, apakah perbuatan kita sebagai manusia juga diatur olehnya? Apakah kehendak bebas dalam diri manusia itu sebetulnya tidak ada? Mimpi memang hanya sebuah kata, tapi punya sejuta makna. Bersama aku Yuda di sini, selamat datang di Sibuk Ngobrolin Movie. Review kita hari ini adalah serial film yang menggambarkan anggapan itu. Serial termind blowing tahun ini yang diadaptasi dari komik DC di tahun 1989 yang berjudul The Sandman, karya Neil Gaiman yang mengajak kalian untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. What are you doing here, Etty? He's coming. Jujur aku sendiri tuh nggak baca komiknya ya, nggak tahu ceritanya kayak apa, dan juga buta lah soal The Sandman ini. Ya tahun 89 sob, aku belum lahir, dan aku di sini juga nggak mau menilai apakah ceritanya ini sama dengan komiknya. Mungkin kalian sudah baca, jauh lebih tahu ya daripada aku. Tapi yang ingin aku sampaikan di sini adalah perasaan aku ketika nonton serial ini. Series The Sandman ini yang paling aku rasain itu kayak nonton beberapa film yang difusion jadi satu. Ada sensasi dari Harry Potter, ada suasana dari Lord of the Ring, dan juga ada sedikit Doctor Strange di sini. Tampilannya di sini tuh sangat megah. Semua alam fantasi yang ada di serial ini itu dikemas dengan efek visual yang sangat menakjubkan dan juga nggak terkesan murahan. Kabarnya film adaptasi The Sandman ini sudah pernah direncanakan berkali-kali, tetapi selalu tidak pernah jelas kelanjutannya. Seharusnya Warner Bros di sini tuh sedikit bersyukur ya, kegagalan yang dulu ternyata membawa berkah di tahun ini. Kalaupun misalnya dulu itu pernah berhasil diadaptasi, mungkin tampilannya tidak sebagus ini. Dan akhirnya harus menunggu 30 tahun ya, mungkin lebih dari 30 tahun agar terrealisasi film ini. Menurutku itu nggak masalah ya. Dengan teknologi perfilman saat ini yang sudah maju, dunia The Sandman ini akhirnya bisa dikemas secara elegan dan juga keren. Jadi enak dipandang gitu, dan menurutku sesuai dengan konsepnya. Daripada mereka kemarin berhasil ya, dan ujung-ujungnya nanti bakalan remake mengikuti perkembangan zaman, yang mana hasilnya itu juga belum tentu oke. Mendingan gini, pertama langsung memberikan kesan yang bagus. Mungkin ya menurutku ini adalah karakter yang kurang lovable dan jarang diulas, apalagi sangat segmented. Beda dengan karakter-karakter DC lainnya yang sudah bertahun-tahun ada dan sudah melekat, seperti Batman, Superman, dan juga Wonder Woman, itu yang lebih jelas perannya gitu loh sebagai superhero. Karakter Morbius ini secara watak, secara emosi, secara kepribadian itu memang sulit dimengerti. Peran dia di sini pada umumnya itu memang seperti superhero, menjaga stabilitas dunia tapi dari alam yang berbeda. Menurutku itu unik ya. Tapi juga kita itu nggak bisa langsung suka gitu loh sama ceritanya dari The Sandman ini. Secara plot cerita itu benar-benar memicu pikiran kalian untuk berimajinasi. Semua penjelasan yang ditampilkan di sini itu penuh dengan filosofi. Ditambah lagi dialognya di sini itu penuh dengan metafor. Jadi kalian itu mau nggak mau itu harus fokus sama apa yang mereka bicarakan. Dan nggak menutup kemungkinan kalian juga bakalan sedikit ngeblank dan baru ngerti di menit-menit akhir episode. Semua episodenya di sini tuh menurutku rata-rata penyampaiannya seperti itu ya. Jadi kalian itu nggak sadar fokus dengan sendirinya, dan tiba-tiba di akhir-akhir episode, pas di ending kalian itu baru sadar gitu loh. Oh ternyata itu maksudnya begini. Oh ternyata tadi itu masalahnya seperti ini toh. Itu sih yang aku rasain ketika nonton serial ini. The Sandman sendiri itu punya cerita yang seperti menggabungkan magis dan juga kenyataan, di mana mimpi di sini ternyata punya pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan manusia di dunia. Tugas Morbius di sini memberikan gambaran dan juga penjelasan. Menurut manusia benar ternyata tidak selamanya itu benar, dan itu yang memicu konflik di serial ini. Jadi serasa makin kompleks. Paling berkesan di sini adalah The Sandman
itu castingnya tidak asal-asalan. Pendalaman karakternya di sini tuh mereka sangat nyata dan juga cocok apa yang mereka perankan. Terutama Tom Sturridge di sini sebagai Morbius atau sebagai Dream. Aku melihat Tom Sturridge ini seperti memang lahir untuk peran ini. Dan first impressionnya aku rasa Tom sudah melakukan jauh di luar ekspektasi ya. Kalau melihat karakter Morbius itu menurutku susah untuk diperankan. Tapi dengan bahasa tubuhnya, dengan emosinya yang dingin, dan juga dengan suaranya yang berat. Dan kalian tahu Tom Sturridge nggak punya warna suara kayak itu. Itu menurutku sudah sudah luar biasa. Dan kalau aku bisa prediksi, Tom Sturridge ini bakal jadi legend karena peran ini. Boyd Holbrook sebagai Corinthian bisa dibilang villain di sini. Bukan peran yang baru buat Holbrook. Perannya sebagai mimpi buruk di sini ingin hidup di dunia nyata bersama manusia. Corinthian juga jadi karakter yang nempel ya buat aku ya. Dia cerdas tapi juga kelihatan sakit gitu. Keinginannya itu di sini tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi segala cara dia lakukan dan bisa dibilang juga sangat mengerikan gitu apa yang Corinthian ini lakukan, dan itu diperankan oleh Boyd dengan sangat meyakinkan. Sama halnya dengan Jenna Coleman sebagai Joanna Constantine, itu memberikan penampilan yang apik, tapi menurutku porsinya di sini terlalu minim karena karakternya itu sangat mencuri perhatian di season pertama ini. Semua pemeran yang ada di sini tuh seolah sangat mengenal karakter yang mereka bawakan, sehingga tidak ada perubahan yang drastis. Kalaupun ada perubahan yang signifikan, itu semua dijelaskan secara tepat dan juga logis. Secara rating, kalau aku nilai serial The Sandman ini aku kasih mungkin 9 dari 10 ya. Meskipun ceritanya di sini rumit, tapi setelah dipahami ternyata banyak pesan di dalamnya. Ini yang membuat serial The Sandman ini jadi berbobot dan berkualitas. Mungkin di episode 6-8 ya sedikit boring, tapi menurutku masih bisa dinikmati. As the monster will remind them he's free. He's out of his cage. Jadi itu saja review aku untuk serial The Sandman kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat kalian jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Atau mungkin kalau ada tambahan atau kekurangan, kalian bisa tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Ingat, kerja memang nomor 1, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di video-video lain selanjutnya guys. Terima kasih.